Coba gua ajak lari dikit. 1, 2, 3. Aduh, sendal gua ketinggalan guys. Yo guys, balik lagi sama Fendi, si Cepu. Entah kenapa hype dari Mi 11 series pada ke varian ultranya semua nih. Nggak bener nih. Oleh karena itu, di video kali ini gue udah menghadirkan Mi 11 Pro. Bisa apa aja HP ini? Bedanya sama yang varian ultra sama biasa apa? Bakal kita bahas di sini. Pastinya pada penasaran dong. Kalau nggak, ya udah nggak apa-apa, gue tetap lanjut video ini. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. HP ini punya 3 warna ya, ada ungu, hitam, sama hijau. Sedangkan untuk varian dan harganya itu sendiri, dia punya 8 plus 128 seharga 11 juta. Habis itu 8 plus 256 seharga 11,6 juta. Dan terakhir dia punya 12 plus 256 seharga 12,5 juta rupiah. Ingat ya, itu harga di Cina sana. Dan tenang-tenang, ntar gue juga bakal bahas perbandingan harga dengan varian ultra dan yang biasa. Untuk unboxingnya gue bikin singkat aja ya. Boxnya sama kayak Mi 11 Ultra. Dan langsung aja kita buka plastik luarnya. Di sini dapat buku petunjuk, casing, sama HP-nya itu sendiri. Dan sebenarnya dapat gratis chargeran 67 watt juga, cuman terpisah. Saat dinyalain udah disambut sama MIUI 12 berbasis Android 11. Untuk storage-nya udah kemakan 21,3 GB dari 128 punya gua. Dan langsung juga ditawarin buat update software dari 12.0.6 ke 12.0.10. Untuk skor Antutu versi 9-nya dapat 780 ribuan. Dan ini dia Geekbench dan 3D Max-nya. HP ini bisa gue bilang adalah versi jumbo dari Mi 11 biasanya ya. Walaupun secara panjang dan lebarnya itu sama, tapi Mi 11 Pro ini lebih tebal, berat, dan kamera modulnya juga lebih tebal dan gede loh kalau dibanding sama Mi 11 biasa. Sisanya secara tampilan sama persis, sama-sama punya layar 6,81 inch, kamera selfie di kiri atas, ukuran bezelnya juga mirip, dan quad curve yang artinya ada lengkungan di keempat sisi layarnya. Oh ya, kecuali desain belakangnya dari Mi 11 Pro ini yang gue kurang suka ya, karena dia glossy gitu, jadi magnet buat fingerprint. Padahal warna hijaunya gue bilang keren sih, agak kebiru-biruan gitu. Kalau dibandingin sama Mi 11 Ultra, secara feel dan genggaman sih mirip ya. Cuma beda di modul kameranya aja. Oke, buat ingetin lagi, di sebelah kanan ada volume dan power, di kiri nggak ada apa-apa, di atas ada mic, AR blaster, dan speaker dengan tulisan Harman Kardon di sampingnya. Terus bagian bawah ada speaker, mic, port Type-C, dan SIM card slot yang mana nggak bisa tambah memori. Oke, di spesifikasi kali ini gue bikin agak beda dikit ya. Jadi di sini gue udah ada tabel bakal bandingin ketiga HP ini dari Mi 11 Ultra, Pro, sama yang biasa. Jadi kalian bisa bener-bener jelas nih buat tahu perbedaan dari ketiga HP ini secara spesifikasinya. Kita mulai dari harganya, yang mana tentunya makin ke kanan makin mahal ya. Dan ingat, ini harga resmi di Cina sana. Terus taruhlah kita ambil yang varian 8 plus 256. Dari Mi 11 biasa ke Pro nambah sekitar 2 jutaan. Dan dari Pro ke Ultra nambah 1,5 jutaan. Dari sisi desain dan feel, secara dimensi sama ya untuk panjang dan lebar. Tapi dari sisi tebal dan beratnya, tentu Mi 11 biasa lebih tipis dan ringan. Terus untuk perlindungan kaca depannya sama-sama pakai Gorilla Glass Victus terbaru. Lanjut ke display dan screen-nya, terlihat perbedaan di tingkat kecerahan tertinggi di Mi 11 Ultra dengan 1700 nits. Dan support Dolby Vision di Mi 11 Pro dan Mi 11 Ultra. Untuk performance-nya sama rata. Terus untuk baterainya, Mi 11 Pro dan Ultra ini identik. Cuman di sini Mi 11 biasa punya kapasitas lebih kecil dengan 4600 mAh dan support fast charging-nya di 55 watt untuk kabel dan 50 watt untuk wireless. Oke, lanjut kita ke kameranya. Untuk lensa utama, varian Ultra dan Pro ini sama-sama pakai sensor dengan ukuran terbesar, yaitu 1/1,12 inch Samsung GN2 50 megapiksel. Sedangkan Mi 11 biasa dengan 108 megapiksel sensor Samsung HMX. Terus Mi 11 biasa dan Pro-nya sama-sama punya 13 megapiksel ultra wide. Sedangkan varian Ultra punya 48 megapiksel.
Terakhir 5 megapiksel telemakro di Mi 11, 8 megapiksel periskop telefoto di Mi 11 Pro, dan 48 megapiksel tele di Mi 11 Ultra. Oh ya, untuk digital zoomnya Mi 11 biasa itu bisa sampai 30 kali, kalau yang Pro sampai 50 kali, dan yang Ultra pasti udah tahu nih 120 kali. Terakhir untuk spek lainnya itu beda di IP68 dan Wi-Fi 6E di Pro dan Ultra variannya. Untuk fingerprintnya cukup oke ya, tapi bukan yang tercepat. Dan untuk speakernya di sini gue bandingin langsung dengan Mi 11 biasa dan Mi 11 Ultra. Untuk gaming sebenarnya gue nggak mau terlalu bahas detail ya, karena untuk karakteristiknya tuh mirip-mirip. Tapi yang gue coba untuk Genshin Impact settingan rata kanan 60 fps, dapat fps rata-rata 54,4 selama main 15 menitan. Dengan suhu mulai di menit ke-10 udah nggak nyaman dimainin ya, mencapai 59 derajat puncaknya. Terlepas dari suhunya, cukup lancar sih main di sini, walaupun ada frame drop mentok-mentok turun di 30-an fps. Untuk PUBG, settingan dapat di Ultra HD Ultra, HDR Extreme, dan Smooth Extreme. Untuk Mobile Legends dapat settingan sampai High doang, Ultranya belum kebuka nih. Untuk experience mainnya nggak ada komplain sih, level flagship gitu loh. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya Mi 11 Pro ya. Sebenarnya sama sih kamera depan mau Mi 11 sama Mi 11 Ultra. Tapi sini gue cuma tunjukin kalian aja nih. Dan untuk resolusinya 1080p 30 fps. Oke, yang sekarang kalian lihat ada kamera belakangnya 1080p 30 fps. Gue bandingin sama Mi 11. Buat yang tanya Singapura bersih, wah kalian lihat nih, kotor banget ya. Kayaknya gara-gara emang hujan terus sih udah berapa hari nih. Kita coba lari dikit ya. 1, 2, 3. Sekarang di 1080p 60 fps. Kenapa gue bandingin sama Mi 11? Karena memang sensornya beda ya. Kalau yang Ultra kan sebenarnya dia pakai sensor yang sama nih untuk kamera atau lensa utamanya. Pohonnya yang di Mi 11 Pro ini lebih kelihatan. Oke, sekarang gue coba kamera ultra wide-nya ya. Cuman sekarang gue bandingin sama Mi 11 Pro sama Mi 11 Ultra. Harusnya sih Mi 11 Ultra lebih baik ya dengan 48 megapiksel. Coba gue ajak lari dikit. 1, 2, 3. Aduh, sendal gue ketinggalan guys. Jadi males lari. Tapi kalau lihat di sini kayaknya warnanya lebih hidup ya untuk yang si Mi 11 Ultra nih. Aduh guys, gue jadi males lari nih. Udah, kasih deh. 1, 2, 3. Yo guys, ini kamera video belakang 4K 30 fps low light ya. Gue bandingin Mi 11 Pro sama Mi 11 biasa. Gimana hasilnya menurut kalian? Masih okean yang 11 Pro lah ya. Gue coba jalan dikit, ada jittering apa enggak?
Nah, kalau ditanya Mi 11 Pro ini buat siapa? Menurut gua ya, buat kalian yang nggak terlalu suka lebaynya kamera belakang dari si Mi 11 Ultra ini. Tapi tetap dapat sebagian besar dari spesifikasi varian Ultranya. Kayak misalnya lensa utamanya dengan 50 megapiksel Samsung GN2, IP68, baterai 5000 mAh, dan chargingnya yang 67 watt. Oh ya, terakhir tentunya harganya yang lebih murah. Pertanyaan selanjutnya, apakah varian Pro ini akan dirilis global? Sayangnya untuk sekarang gua nggak ada dapat berita ya kalau dia bakal dirilis global. Untuk sekarang itu cuman yang varian ultranya aja. Cuman ya nggak tahu kedepannya gimana. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Kalau kalian emang suka sama konten ini, gua nggak minta banyak, cuma minta tolong like video ini ya. Dan kalau kalian bisa share, waduh, gue lebih senang lagi. Tapi paling nggak, tolong di like ya video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.